Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktara Mayanti dengan NIM B1B1220069. Di sini saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat materi penjelasan yang bertemakan Mahkamah Agung untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pemerintahan Nasional. Dengan topik yang saya akan bahas yaitu yang pertama sejarah Mahkamah Agung, yang kedua kewenangan Mahkamah Agung, yang ketiga pengisian hakim Mahkamah Agung, yang keempat fungsi penting Mahkamah Agung, dan yang kelima pemberhentian seorang hakim Mahkamah Agung. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Mahkamah Agung. Setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengangkat Dr. Mr. Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung yang pertama di Indonesia. Sejarah singkat Mahkamah Agung, pertama-tama saya akan membahasnya yang pertama pada masa Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda, Mahkamah Agung Hindia Belanda didirikan pada tahun 1848 dan berkedudukan di Batavia atau kini tepatnya di Jakarta. Dan pada awalnya Mahkamah Agung Hindia Belanda berfungsi sebagai pengadilan kasasi untuk seluruh wilayah jajahan Belanda. Yang kedua, pada masa penjajahan Jepang. Selama penduduk Jepang di Indonesia pada Perang Dunia Kedua, Mahkamah Agung Hindia Belanda diubah menjadi Hoger Rechtspraak. Dan yang ketiga yaitu pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Mahkamah Agung Hindia Belanda diubah menjadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Indonesia pertama kali berkedudukan pada daerah Jakarta, kemudian pindah ke Yogyakarta. Pada masa awal kemerdekaan, Mahkamah Agung Indonesia memiliki fungsi sebagai pengadilan kasasi dan pengawas terhadap peradilan di seluruh Indonesia. Dan yang keempat, sejak pemindahan ibu kota negara. Setelah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1950, Mahkamah Agung Indonesia juga pindah ke Yogyakarta. Pada tahun 1978, Mahkamah Agung Indonesia kembali dipindahkan lagi ke Jakarta. Dan yang kelima, pada masa reformasi peradilan. Pada masa reformasi, Mahkamah Agung mengalami perubahan signifikan dalam hal struktur dan kewenangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Mahkamah Agung memberikan mandat kepada Mahkamah Agung untuk menegakkan supremasi hukum, memutus perkara yang diajukan kepadanya, serta menafsirkan undang-undang yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, Mahkamah Agung Indonesia terus berperan penting dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum di negara ini. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung, di mana jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang. Mahkamah Agung sebelumnya menempati gedung di belakang lapangan Benteng yang kini menjadi gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kini Mahkamah Agung yang berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 9-13 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan atau kedudukan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau MA adalah salah satu lembaga negara tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MA bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung memiliki badan peradilan di bawahnya, yaitu Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Baiklah, di kewenangan Mahkamah Agung ini terdapat 4
yang menjadi pokok pembahasan pada kewenangan Mahkamah Agung, yaitu yang pertama kasasi, yang kedua peninjauan kembali, yang ketiga kewenangan yudisial, dan yang keempat penafsiran undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu dari penjelasan kasasi. Ya, kasasi yang pertama yaitu kasasi. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kasasi. Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan pengadilan di tingkat bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memeriksa aspek hukum dalam perkara-perkara tersebut dan mengambil keputusan apakah putusan pengadilan di tingkat perkara tersebut sebelumnya memiliki kesalahan dalam penerapan hukum. Dan yang kedua ada peninjauan kembali. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Peninjauan kembali dilakukan jika terdapat alasan-alasan yang cukup kuat untuk meragukan keabsahan putusan tersebut, seperti adanya fakta atau bukti baru yang tidak diketahui sebelumnya. Dan yang ketiga ada kewenangan yudisial. Mahkamah Agung memiliki kewenangan yudisial untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan peradilan di seluruh Indonesia. Hal ini mencakup pemberian petunjuk hukum kepada pengadilan-pengadilan di bawahnya, penyelesaian sengketa kompetensi antara pengadilan, serta pengawasan terhadap perilaku hakim dan staf peradilan. Dan yang keempat terakhir ada penafsiran undang-undang. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penafsiran ini dilakukan jika terdapat perbedaan pemahaman atau kebingungan dalam penerapan undang-undang oleh pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia. Penafsiran Mahkamah Agung memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh pengadilan di Indonesia. Kewenangan-kewenangan tersebut memberikan Mahkamah Agung peran penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan penegakan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung berusaha untuk memastikan bahwa putusan-putusan pengadilan di Indonesia adil, berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai pengisian hakim di Mahkamah Agung. Pengisian hakim di Mahkamah Agung Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan proses yang melibatkan berbagai lembaga dan aktor. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah seleksi calon hakim. Proses pengisian hakim dimulai dengan seleksi calon hakim. Calon hakim diusulkan oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk itu, seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Calon hakim harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, termasuk memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan yang relevan, dan integritas yang tinggi. Yang kedua ada uji kelayakan dan kepatuhan. Proses ini melibatkan Komisi Yudisial yang melakukan evaluasi terhadap rekam jejak, integritas, atau kompetensi dan kemampuan calon hakim itu sendiri. Uji kelayakan dan kepatutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon hakim memenuhi standar moral, etika, dan kompetensi yang diperlukan. Yang ketiga ada pengangkatan oleh Presiden. Setelah melalui proses seleksi dan uji kelayakan, calon hakim yang dianggap memenuhi syarat akan diajukan kepada Presiden. Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat hakim Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi dari Komisi Yudisial. Pengangkatan dilakukan dengan melalui penetapan keputusan Presiden. Pengisian hakim Mahkamah Agung dilakukan secara periodik atau saat terdapat kekosongan jabatan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa Mahkamah Agung memiliki hakim-hakim yang berkualitas independen,
dan memenuhi standar integritas dan kompetensi yang tinggi. Pengisian hakim yang transparan dan adil penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Calon hakim agung untuk komisi yudisial tidak lepas dari pengalaman pengangkatan hakim agung sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden sebagai kepala negara dari calon yang diajukan oleh DPR, yaitu yang diajukan oleh masing-masing dua calon untuk satu jabatan ketua Mahkamah Agung. Mekanisme ini dinilai tidak menjamin independensi hakim agung karena penetapan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usulan dari DPR. Yang keduanya merupakan lembaga politik. Perubahan Undang-Undang 1945 dimaksudkan antara lain untuk lebih memberikan jaminan independensi hakim agung yang lebih kuat dengan menetapkan mekanisme pengusulan hakim agung yang juga dilakukan oleh lembaga negara yang mandiri sehingga politik pengaruh dalam proses penetapan hakim agung dapat diminimalkan. Dalam hal ini, konstitusi atau UUD masyarakat berperan kekuatan politik yang minimal dari lembaga politik untuk menentukan hakim agung agar hakim agung benar-benar mandiri. Baiklah, masuk kepada materi yang keempat, yaitu fungsi Mahkamah Agung. Dalam konteks Mahkamah Agung terdapat beberapa fungsi untuk memahami peran dan tanggung jawab lembaga tersebut. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Yang pertama adalah fungsi peradilan. Fungsi peradilan adalah fungsi utama Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki wewenang dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini meliputi kasasi, peninjauan kembali, dan pengambilan keputusan final dalam perkara-perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Fungsi peradilan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan menegakkan hukum secara adil. Baik, yang kedua ada fungsi pengawasan. Mahkamah Agung memiliki fungsi pengawasan terhadap peradilan di Indonesia. Fungsi ini meliputi memberikan petunjuk-petunjuk hukum kepada pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya, menyelesaikan sengketa kompetensi antara pengadilan, dan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan staf peradilan. Melalui fungsi pengawasan ini, Mahkamah Agung berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan kualitas putusan pengadilan. Yang ketiga, ada fungsi mengatur. Mahkamah Agung memiliki fungsi mengatur yang mencakup penetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi peradilan. Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tata cara pengadilan, prosedur peradilan, dan administrasi pengadilan. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja peradilan serta menjaga konsistensi dan kualitas keputusan pengadilan di Indonesia. Dan yang keempat ada fungsi nasihat. Mahkamah Agung juga memiliki fungsi memberikan nasihat hukum kepada pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Nasihat hukum ini dapat diberikan dalam bentuk pendapat hukum yang berhubungan dengan kepentingan negara, pembuatan kebijakan hukum, dan interpretasi undang-undang. Fungsi nasihat Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan pandangan terhadap hukum yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima ada fungsi administratif. Selain fungsi peradilan, Mahkamah Agung juga memiliki fungsi administratif. Fungsi administratif mencakup pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk kelancaran operasional Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Fungsi administratif ini mendukung efisiensi dan efektivitas kerja Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Ya, fungsi-fungsi tersebut memperlihatkan peran yang luas dan kompleks yang dimiliki oleh Mahkamah Agung melalui fungsi-fungsi tersebut. Baiklah, masuk ke pembahasan kita yang kelima, yaitu mengenai pemberhentian Mahkamah Agung. Pemberhentian Mahkamah Agung yaitu terdapat pada pasal-pasal. Yang pertama ada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung atau Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, menetapkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak hakim agung dan hakim dikenakan pemberhentian. Ya, pemberhentian seorang hakim agung Mahkamah Agung dapat terjadi dari beberapa situasi. Berikut adalah beberapa alasan umum pemberhentian hakim Mahkamah Agung. Yang pertama ada masa purna tugas. Seorang hakim Mahkamah Agung akan mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan oleh undang-undang. Setelah mencapai usia pensiun, hakim akan secara otomatis diberhentikan dari jabatannya. Usia pensiun hakim Mahkamah Agung biasanya sekitar pada umur 65 hingga 70 tahun, tergantung pada peraturan yang berlaku. Yang kedua ada pemberhentian sukarela. Seseorang hakim Mahkamah Agung juga dapat mengajukan pengunduran diri atau pemberhentian sukarela dari jabatannya. Alasan pengunduran diri bisa bervariasi seperti alasan pribadi, alasan kesehatan, atau keinginan untuk berpindah posisi atau karir yang lain. Yang ketiga ada pemberhentian disiplin. Jika seseorang Mahkamah Agung melakukan pelanggaran etika atau kode perilaku hakim yang berlaku, dia dapat diberhentikan dari jabatannya melalui proses disiplin. Pemberhentian disiplin dapat dilakukan setelah melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang seperti lembaga komisi yudisial. Yang keempat ada pemecatan melalui proses hukum. Jika seseorang hakim Mahkamah Agung terbukti melakukan tindak pidana atau kesalahan serius lainnya, dia dapat diberhentikan melalui proses hukum yang sesuai. Ini bisa melibatkan proses peradilan pidana dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ya, pemberhentian Mahkamah Agung harus mematuhi ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prosedur yang berlaku. Hal ini begitu penting untuk menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan, serta memastikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan negara di negara tersebut. Ya, adapun ketentuan umum tentang pemberhentian Mahkamah Agung, pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. Hakim Agung adalah ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota pada Mahkamah Agung. Yang kedua, pimpinan Mahkamah Agung adalah ketua, wakil ketua, dan ketua muda Mahkamah Agung. Ya, pada pasal 2 ada 1 hakim agung dan hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena yang pertama, permintaan sendiri secara tertulis. Yang kedua, ya bisa juga seperti sakit jasmani atau rohani, terus menerus berdasarkan surat keterangan dari tim penguji kesehatan. Yang kedua, pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diusulkan kepada Presiden oleh yang pertama pimpinan Mahkamah Agung bagi Hakim Agung, yang kedua Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung bagi Hakim,
Yang ketiga, batas usia pensiun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C. Yang pertama yaitu ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung adalah usia 65 tahun. Yang kedua, ketua, wakil ketua, dan hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara, serta pengadilan tinggi agama adalah 63 tahun. Pada pasal 3, pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim agung atau hakim tidak dapat berhenti dengan sendirinya dan harus diikuti dengan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, kecuali hakim agung atau hakim yang bersangkutan. Yang pertama, mohon berhenti sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua, yaitu berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Yang ketiga, mencapai batas usia minimum. Yang kelima, yang keempat, keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu pasal 5, hakim agung dan hakim yang diberhentikan itu dengan hormat memperoleh hak-hak kepegawaian seperti dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pasal 6, pimpinan Mahkamah Agung memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setelah menerima keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat hakim agung. Pemberhentian tidak hormat yaitu pada pasal 7 dan pasal 8. Pada pasal 7, hakim agung dan hakim diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, yaitu dengan alasan yang pertama dipidana karena bersalah dan melakukan tindak kejahatan. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, terus-menerus melakukan atau melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, yaitu pada pasal 8, pemberhentian tidak hormat dengan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 huruf A atau yang nomor 1 diusulkan kepada Presiden setelah hakim agung dan hakim tersebut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Baiklah, sekian dari video penjelasan mengenai materi Mahkamah Agung dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.